Dan tapi kalian punya kewajiban, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan ya, standar nasional pendidikan tinggi, yaitu 1 SKS sama dengan 50 tatap muka, terus 50 pembelajaran terstruktur, jadi kayak tugas atau tugas, terus ya tugas sih. Dan 50 SKS 50 menit pembelajaran di luar itu terstruktur. Jadi kalian, karena ini 2 SKS, kalian punya kewajiban untuk 200 menit belajar ya di luar pelajaran kita. Kalau misalkan kalian nggak melakukan itu, berarti hanya melalui tatap muka, berarti kan kalian hanya sepertiga ya. Jadi sebenarnya kalian 2 SKS kali sepertiga sama dengan 2/3 SKS. Jadi itu yang kalian ambil sebenarnya. Jadi ilmu yang kalian dapatkan ya 2/3 dari yang seharusnya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan itu semua pada kuliah kalian, jadi nggak melakukan 250 menit per SKS ya terhadap semua mata kuliah, berarti 144 kali sepertiga, jadi sarjana kalian itu juga sepertiga. Jadi ilmu yang kalian dapatkan itu hanya sepertiga dari seharusnya kalian dapatkan selama sarjana. Jadi wajar kalau misalkan kalian nggak dapat apa-apa karena cuma sepertiganya aja. Jadi ini sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi. Kemudian menyelesaikan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Dan ini adalah hak dan kewajiban saya, yaitu meminta dan memberi kalian tugas ya. Jadi kalian nggak boleh nolak nih, karena ini hak saya nih ngasih tugas nih. Yang kedua, ngasih evaluasi terhadap pengetahuan kalian, skill kalian di kuliah ini, metode penelitian, menjawab pertanyaan kalian. Itu kewajiban saya untuk menjawab setiap pertanyaan kalian sesuai dengan kemampuan saya ya, sesuai dengan pengetahuan saya. Dan saya juga, jadi kalian jangan berpikir bahwa oh nanti saya bakalan mengganggu nih atau buang-buang waktu nih, enggak ya. Jadi memang saya dibayar untuk itu. Terus memutuskan metode evaluasi dan metode pengajaran yang akan dipakai. Misalnya sekarang kita pakai ceramah kayak gini satu arah, bisa jadi nanti presentasi, atau bisa jadi evaluasinya itu nanti pakai menjawab pertanyaan, pilihan ganda dan lain-lain. Itu. Nah ini disclaimer, jadi setiap foto, video, teks dan lain-lain itu digunakan untuk kepentingan pendidikan ya. Jadi buat yang ternyata saya pakai video atau gambar yang ada hak ciptanya nih, nah ini saya mohon maaf sekali kepada yang punya. Yang kedua, kalau misalkan ada keuntungan finansial yang datang karena misalkan kan ini direkam terus saya publikasikan di YouTube, terus saya jadi YouTuber misalkan, terus saya dapat uang karena itu, nah ini bukan salah satu tanggung jawab dan tidak berhubungan dengan Universitas Internasional Semen Indonesia, jadi nggak ada hubungannya. Terus konten dalam kuliah ini itu berdasarkan pengetahuan saya sekarang, yang bisa jadi setelah saya belajar lebih banyak lagi bakalan berubah ya terhadap dengan waktu. Misalkan ternyata saya belajar apa yang saya omongin itu keliru dengan seiring waktu, nah itu saya mohon maaf sekali, karena ini hanya berdasarkan pada pengetahuan saya sampai saat ini, sampai saat saya mengajarkan. Dan opini yang saya keluarkan itu tidak merefleksikan dan tidak menggambarkan pandangan dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, itu mungkin serba-serbinya terkait dengan kuliah kita. Jadi saya takut kena undang-undang ITE nih, kalau enggak disclaimer dan lain-lain. Oke, jadi ini ya, kita mulai.
Jadi apa sih pentingnya metode penelitian? Kita sering ya, mungkin kalian pernah atau setidaknya pernah mendengar statement atau pernyataan kayak gini. Orang tua saya tuh ngerokok kok sehat-sehat aja tuh. Terus misalkan kakak gue itu ngerokok lo biasa aja tapi sehat dia kayak gitu. Sampai umur 100 tahun atau sampai umur 200 tahun misalkan. Pernah dengar seperti itu ya? Kayaknya hampir semuanya pernah ya. Atau misalkan gini, tetangga saya itu merokok, dia biasa aja, anaknya juga sehat aja, tapi misalkan salah satu teman saya itu dia nggak merokok tapi dia sakit-sakitan tuh, ada atau statement atau pernyataan yang mirip lah dengan itu. Itu pasti salah satu kalian mungkin ya insya Allah ya pernah mendengar seperti itu. Karena ini banyak sekali baik di sosial media atau di kehidupan sehari-hari. Terus pernah mendengar atau membaca berita-berita seperti ini, misalkan obat COVID-19, nah ini ramai ini yang dibuat di UNER itu sudah diujikan di 700 pasien, terus tinggal tunggu, nah ini ada highlight biru nih, tinggal tunggu izin dari Badan POM. Atau pernah juga, ini dari Jawa Pos ya, atau pernah juga mendengar berita tentang penelitian vaksin. Nah ini tinggal uji keberapa, atau berita tentang ini ilmuwan Indonesia dapat peraih Nobel. Ini pernah ya dulu ya. Nah ini ramai juga nih. Terus yang beberapa tahun yang lalu misalkan Dokter Terawan yang jadi menteri kesehatan kita itu rame ya, antara seperti perang ya antara Ikatan Dokter Indonesia dengan politikus. Nah itu yang politikus ini dan masyarakat netizen ya, ini anak bangsa nih, yang si ID ini harus melalui uji ilmiah dan lain-lain atas. Nah, atau pernah ngelihat ini nih, saya puterin dulu YouTube-nya nih. Masih waiting. Kita sampai jam 10 ya. Jadi itu semua itu berkaitan dengan metode ilmiah ya. Jadi sesuatu hal yang misalkan ditarik atau diungkapkan atau dikaitkan atau kan harus diverifikasi secara ilmiah, yaitu dengan dan dilakukan dengan secara metode ilmiah. Jadi baru bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang ilmiah. Kalau misalkan tidak dilakukan secara ilmiah, misalkan dengan testimoni, nah ini testimoni itu bukan metode ilmiah. Jadi testimoni itu tidak membuktikan apa-apa, secara ilmiah tidak membuktikan apa-apa. Ya ada testimoni satu orang, tapi bagaimana dengan testimoni 1000 orang yang tidak diliput? Karena kan kalian mengenal statistik ya. Kalau ada statistik itu kan ada kurva ya. Kurva yang kayak bel ya. Kurva kayak bel itu bentuknya. Nah, kurva kayak bel itu ada yang di kiri, ada yang di kanan, ya kan? Ada yang di tengah-tengah. Misalnya nilai yang paling banyak itu kan di tengah-tengah tuh. Itu jadi kayak nilai rata-rata misalkan. Tapi ada yang outlier yang di
bagian kanan yang melebihi dari nilai rata-rata, ada yang di kiri yang kurang dari nilai rata-rata. Nah, orang-orang tuh biasanya itu ngambil yang di kanan dan di kiri dari nilai rata-rata itu yang dimunculkan. Nah, ini ya saya coba putarkan sekilas. Kelihatan ya videonya ya. Nah, ini bagai cara membedakan kalung tasbih kesehatan asli dan kalung palsu. Nah, made in Korea. Nah, batu biok hitam ya memancarkan sinar inframerah jauh. Banyak ya, bahkan di TV-TV juga ada iklan seperti ini. Oke, kita tutup. Nah, kita sering melihat ya, baik itu di iklan di TV, radio, bahkan ada yang menjajakan juga seperti itu. Saya coba balik ke slide. Nah, hal yang seperti itu yang misalkan mereka ngeklaim ini masih Jadi bilang kok Terima kasih.